Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di sesi ketiga ini kita bahas satu pasal yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala, fasal tentang adab beristinja dan buang hajat. Kata penulis rahimallahu taala, faslun, pasal wal istinja'u wajibun minal bauli wal goiti. Beristinja, berbersih dari air kecil atau air besar itu wajib. Itu adalah wajib dari hal tersebut. Apakah sebentar, menggunakan batu atau menggunakan air. Ini pernyataan awal dari penulis. Beristinja hukumnya adalah wajib. Dan ini merupakan pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad juga dalam satu riwayat. Dalil-dalil akan wajibnya beristinja itu tentunya sangat banyak. Kita sudah maklumi bersama air kecil atau air besar itu kan najis. Maka berbersih dari najis hukumnya adalah wajib. Berbersih dari najis hukumnya adalah apa? Wajib. Nanti kita akan dapatkan haditsnya sebagiannya di pembahasan berikutnya, di poin pembahasan beristinja itu boleh pakai batu, boleh pakai air. Boleh juga dikumpulkan antara batu dan air, dan boleh air saja, boleh batu saja. Kata beliau rahimahullah, wal afdalu ayyastajmira bil ahjar. Yang paling utama adalah beristijmar dengan batu. Tsumma yutbi'uhal ma. Kemudian diikutkan dengan air. Maksudnya pakai batu dulu, setelah itu pakai air lagi. Berarti kalau dalam kamar mandi ada siapkan batu dan air. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Cuman dalil mereka dalam hal ini adalah hadits yang dhaif. Yang pakai batu dulu kemudian pakai air. Itu hadits yang disebutkan oleh mereka dalam pendapat ini bahwa pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Kuba, penduduk Masjid Kuba, kenapa mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Yang mana Allah katakan, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin." Di dalamnya ada orang-orang yang senang untuk bertoharoh. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaharah. Ketika ditanya, jawaban mereka adalah, kami kalau cebok habis buang air kecil atau besar, setelah pakai batu pakai air lagi. Setelah pakai batu adalah pakai air lagi. Cuman hadis ini adalah bukanlah hadis yang sahih yang bisa dipakai untuk berdalil. Dia disebutkan bahwa bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengingkari hadis ini sah dari Nabi SAW di dalam kitab beliau Syarh Al-Muhaddab. Beliau bilang dan beliau katakan, kada rawahal fuqaha. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ahli fikih. Jadi itu tadi di atas pendapat Syafi'iyah yang mengkritik juga orang Syafi'iyah. Kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, kada rawahal fuqaha. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh para ahli fikih fi kutubihim, di kitab-kitab mereka. Walaisa lahu aslun fi kutubil hadis. Dan tidak ada asalnya di buku hadis. Artinya ini hadis mungkar, tidak ada asalnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hadis palsu.
yang menjelaskan bahwa penduduk Kuba mereka pakai batu dulu, setelah itu pakai air. Jadi dalil yang mengumpulkan batu dulu kemudian air dhaif, bahkan palsu. Imam Nawawi mengingkarinya. Kemudian kata beliau rahimallahu wa yajuzu ayyak tasiru alal ma. Boleh untuk beristinja dengan air saja tentunya. Datang hadis dari Nabi SAW bahwasanya pernah beliau buang air dan beliau memerintahkan, menyuruh Anas dan satu orang lagi semisal dengan Anas untuk membawakan air. Untuk membawakan air. Au ala thalathati hajarin yumki bihinna. Boleh terbatas pada 3 batu yang membersihkan. Artinya kalau sudah 3 batu tapi kurang bersih, boleh ditambah, yang penting ganjil. Dalilnya apa? Ada hadis dari Nabi SAW, beliau berkata, man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, bersih dengan batu, maka hendaklah dia ganjilkan. Hendaklah dia ganjilkan. Ini Masya Allah sunnah juga boleh. Boleh hal ini. Misalnya kita lagi di gunung, tidak ada air, maka boleh buang air pakai batu. Pakai batu. Dan ketentuan batu ini paling sedikit 3. Karena dalam hadis Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi melarang untuk beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Atau 1 batu kata para ulama, tapi memiliki 3 sisi. Bisa dipakai sisi yang satu, habis satu, bisa dipakai sisi yang lain lagi, tentunya masih bisa dipegang, tidak kena najis. Jangan sampai pakai sisinya, pegang, malah kena najis tangan. Iya, itu tidak boleh. Ini maksudnya yang masih ada 3 sisinya dan dipegang bisa. Dipegang bisa. Dan diterangkan juga oleh para ulama kita, di sini penyebutan batu tidak harus batu. Semua yang bisa membersihkan boleh. Yang penting jangan tulang dan jangan kotoran juga. Boleh daun kalau bisa membersihkan. Boleh masa sekarang ini tisu. Boleh kayu. Boleh. Yang penting jangan kotoran hewan. Misalnya kotoran sapi. Ya, Pak Nurdin lagi di gunung, hati-hati. Ya, tidak ada batu, kita pakai kotoran sapi yang sudah kering. Itu tidak boleh. Nanti akan disebutkan alasannya, dia adalah makanan dari bangsa jin. Tulang makanan dari jin, juga kotoran hewan makanan dari untuk hewannya jin. Untuk hewannya jin. Ini yang disebutkan. Au wa idza aradal iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau ingin terbatas pada salah satu dari keduanya, maka air lebih utama. Boleh batu, boleh air saja. Boleh. Tapi yang lebih utama adalah air kalau ada terkumpul batu sama air. Kenapa? Dalil mereka adalah dalil taklil, ilahnya. Air biasanya lebih membersihkan daripada batu. Air lebih membersihkan dibandingkan dengan apa? Batu. Ini alasan yang mereka sebutkan. Kemudian setelah itu beliau sebutkan wa yajtanibu. Seorang ketika buang air dia harus menjauhi beberapa perkara. Perkara pertama, istiqbalal kiblah. Harus menjauhi menghadap kiblat. Wastidbaruha, dan membelakanginya. Tapi fis sohro, ketika kita buang air di tanah lapang, bukan dalam bangunan. Mau buang air di gunung, mau buang air di lembah yang tidak ada bangunannya, maka sunnahnya bahkan harus kita menjauhi yang namanya menghadap atau membelakangi kiblat. Berdalil dengan hadits Nabi SAW, kata beliau, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin walakin syarriku aw gharibu.
Apabila kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya dengan air kecil atau air besar. Akan tetapi hadaplah ke timur atau ke barat. Tapi ingat, ini khitabnya untuk penduduk Madinah, kan kiblat mereka utara selatan. Kalau kita yang kiblatnya timur barat, kan kiblat kita kan ke barat. Hadapnya kenapa ke sana? Ke barat. Iya, ke barat kiblat kita. Membelakangi timur. Maka tidak boleh kita ke timur atau ke barat. Tapi ini di sohro, di luar bangunan. Adapun di dalam bangunan, maka boleh menghadap kiblat. Apa dalilnya? Ada hadis yang lain datang. Kalau tadi itu hadis yang kami sebutkan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Datang di dalam bangunan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat ya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dikatakan irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Saya pernah naik di atas loteng rumah kami, di atas. Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdisi. Fara'aituhu mustadbiril qibla wa mustaqbilis Syam. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Iya, kalau tadi ada lafaz Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan saya pernah naik di atas loteng rumah kami, maka saya melihat Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan saya melihat Nabi membelakangi kiblat dan menghadap ke ke Syam, Baitul Maqdis. Ini kan dunukil, di mana ini? Di dalam bangunan. Jadi kalau dalam bangunan tidak masalah. Kalau di luar bangunan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syafi'iyah ini, dan ini yang benar. Dalam masalah ini ada 8 pendapat dari para ulama tentang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Dan ini yang paling pertengahannya, karena mengkompromikan 2 hadis. Karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan tidak boleh, sementara hadis Abdullah bin Umar Nabi lakukan. Maka dikompromikan. Yang dilarang dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari adalah di luar bangunan, sementara di hadis Ibnu Umar adalah di dalam bangunan. Ini pendapat yang paling bagus karena mengamalkan 2 hadis. Karena mengamalkan 2 hadis. Ini terkait dengan yang harus dijauhi yang pertama. Yang kedua, wal bauli fil ma'ir raqid. Yang berikutnya yang tidak boleh adalah buang air kecil di air yang diam. Dilarang juga buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir. Karena memang ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam. Jangan sekali-sekali dari kalian kencing di air yang diam. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan asal larangan ini adalah haram. Ini kencing dilarang. Bagaimana kalau buang air besar? Kan disebutkan kencing. Kalau air besar gimana? Ya lebih-lebih lagi. Kan air kencing saja yang ringan itu tidak boleh, apalagi air besar. Bagaimana kalau dia buang di luar dulu pakai botol, kemudian dia buang ke dalam air? Kan tidak langsung. Sama hukumnya. Karena sebab ini dilarang supaya tidak menjadi sebab air itu apa? Najis. Tidak menjadi sebab air najis. Ini dilarang. Dipahami dari sini berarti kalau airnya mengalir boleh. Ya, misalnya ini Pak Nurdin air lagi jalan. Sekarang ini saya lihat di sungai di sebelah, Pak Nurdin pergi buang air di sana. Iya, mengalir boleh. Tidak ada larangannya. Karena yang dilarang adalah air apa? Yang diam. Air yang berjalan
boleh. Ini pembahasan wa tahtas syajaratil muthmirah. Demikian pula dilarang buang air di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Sama dengan tadi. Dilarang buang air di air yang tidak mengalir, itu akan menajisi air. Di pohon yang berbuah juga akan menajisi pohon. Buahnya. Nanti buahnya jatuh. Ya tadinya mau diambil ternyata sudah dikelumuti oleh kuningan. Ini kan tidak bagus. Jadinya menajiskan buah tadi. Maka ini jadinya dilarang, tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya wafit toriki. Demikian pula tidak boleh seorang itu buang air di jalan. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, ittaqul la'anaini. Takutlah kalian dari dua yang terlaknat. Kata para sahabat, wa man la'anan ya Rasulullah. Apa itu dua yang terlaknat wahai Rasulullah? Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Orang yang buang air di jalan manusia atau di naungan mereka. Nah ini naungan sebentar akan disebutkan. Wafi wasuqbi. Demikian pula dilarang buang air di lubang. Karena biasanya lubang itu Pak, kalau bukan tempat tinggalnya jin, maka tempat tinggalnya hewan. Kalau kita buang air di lubang, ternyata yang tinggal di situ jin, jinnya marah. Kita kencingi tempat tinggalnya. Akhirnya nanti kadang kerasukan, jin mengganggu. Paling tidak ada di situ hewan. Nanti kita buang air di situ ternyata ada ular. Saat kita buang air lagi asik, keluar kepala ular. Nah, ini berbahaya, membahayakan diri kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri. Demikian pula wadil. Dilarang juga buang air di tempat bernaungnya orang. Nah, ini tadi hadisnya. Sudah lewat tadi penyebutannya, itu adalah termasuk yang dilaknat. Buang air di tempat bernaungnya orang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kemudian juga orang yang sedang buang air, kata beliau, wala yatakallamu 'alal baul wal ghaid. Seorang itu kalau buang air kecil atau besar, hendaklah dia tidak berbicara, tidak bercerita. Bahkan sunnahnya ketika buang air itu seorang saling menjauh. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau kalau buang air ab'ad. Nabi kalau buang air di luar, di tanah lapang, belum menjauh. Di tanah lapang Pak ya, kalau di bangunan ya kalau sudah dekat mau diapa. Cuman dilarang untuk saling berbicara. Dalam hal ini ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Larangan untuk berbicara. Cuman secara adab ya seperti itu. Tidak cocok sambil buang air cerita. Iya, saling dibuang air cerita. Ini tidak cocok dalam bab adab. Walaupun secara hadis yang disebutkan dalam masalah ini adalah dhaif, Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dalam buang air seorang tidak menghadap ke matahari, tidak pula menghadap ke bulan dan tidak membelakanginya. Cuman poin yang ini bahkan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak dimakruhkan, tidak diharamkan karena tidak ada dalil. Cuma disebutkan dalam fikih Syafi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan hukum buang air menghadap atau membelakangi matahari, menghadap atau membelakangi bulan. Kata beliau di syarah Al-Muhaddad, as-sahih al-masyhur wa bihi qata al-jumhur annahu la yukrah. Yang benar, yang terkenal, yang dipastikan oleh mayoritas bahwa buang air menghadap matahari atau menghadap ke bulan atau membelakanginya tidak makruh. Tidak dilarang. Kenapa?
Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hal-hal yang beliau sebutkan. Kemudian ada yang beliau tidak sebutkan, bahwa seorang ketika buang air itu ketika di tanah lapang disunahkan untuk tidak menyingkap pakaiannya kecuali sudah mau duduk. Tidak boleh dia dari jauh sudah buka memang, kan ini tanah lapang. Iya, jangan sampai nanti ada yang seperti di WC, ya buka dulu baru masuk. Tidak, ini di luar ini. Tidak menyingkapnya kecuali sudah mau duduk buang air. Itu sunnahnya. Ya, itu dinukil bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut di dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Adapun ketika di dalam WC, maka tidak apa-apa dia buka pakaiannya di dalam WC walaupun dia belum duduk di tempat buang airnya. Yang penting dia baca bismillah di luar. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW, satr penutup antara aurat Adam dengan mata jin yang tinggal di WC adalah bismillah. Jadi kalau kita masuk baca bismillah, kita buka, jin dah lihat aurat kita. Tapi kalau masuk tidak baca bismillah, selesai. Jin juga lihat semua. Iya. Ini beda di ruangan dan beda di luar ruangan. Jadi dalam ruangan boleh dibuka semuanya walaupun kita belum duduk. Boleh. Sementara di luar ruangan kita buka saat kita mau duduk. Ini sunnahnya di dalam hal tersebut. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, inna hadza huwa mustahabbun bil ittifaq. Ini disunahkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena membuka aurat itu haram. Kita boleh membukanya kalau ada kebutuhan. Kita boleh membukanya kalau ada apa? Kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak dibolehkan sama sekali. Tidak dibolehkan sama sekali. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian di antara adab juga yang disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah, cuma tidak disebutkan di matan oleh Abu Suja, disunahkan seorang itu kencing tidak melawan arah angin. Iya. Karena kenapa? Apa sebabnya kira-kira? Nanti kita buang ke sana malah terbang kembali ke kita. Itu. Demikian pula mereka sebutkan disunahkan kencing duduk. Boleh berdiri. Karena Nabi pernah dinukil beliau kencing berdiri. Cuman mana yang utama, berdiri atau duduk, tergantung nanti kata mereka landasannya. Kalau landasannya keras, sunnahnya duduk supaya tidak percik balik. Kalau lembek, ditembak dia tembus, ya, maka sunnah berdiri. Sunnah apa? Berdiri, utama berdiri. Itu diantara yang mereka sebutkan. Kemudian yang terakhir yang belum tidak sebutkan adalah doa masuk WC. Yang belum tidak sebutkan. Ketika masuk WC ada dua doa yang boleh kita baca, sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa pertama kita boleh baca bismillah, itu saja. Boleh kita baca bismillah, sahih dari Nabi SAW. Doa kedua boleh kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadisnya beda ya, dua doa. Adapun hadis yang menggabungkannya dhaif. Cuman kalau kita baca dua tanpa menyatakan itu satu hadis, boleh. Karena yang sahihnya terpisah. Boleh hanya bismillah, boleh hanya a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh. Cuman kalau kita baca dua-duanya tidak mengapa. Cuman jangan sampai dianggap satu hadis. Karena yang satu hadisnya dhaif. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa keluar WC adapun doa keluarnya itu hadis dhaif dengan bacaan gufronak. Dengan bacaan apa? Gufronak. Hadisnya
dhaif, hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Ini selesai. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan pembatal wudu. Insyaallah taala ini kita ambil di pertemuan akan datang, karena kalau kita paksakan di sore hari ini tidak akan cukup waktu, karena agak beberapa masalah di sini, karena ada perselisihan di sebagiannya, sehingga kita perlu menguraikan pendapat yang berbeda dengan apa yang penulis sebutkan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan terkait dengan masalah yang kita sebutkan tadi atau masalah lain, wallahu a'lam. Tidak ada? Silakan, Pak. Apakah ada Ustaz mengingatkan kepada kita selalu dalam keadaan suci? Begitu buka, mandi, Baik. Ada pertanyaan, Masya Allah, beliau berkata, apakah ada sunnahnya setiap kita selesai atau batal wudhu kita bersuci lagi? Ada. Hadis yang paling terkenal dalam masalah ini adalah tentang Bilal ibn Abi Rabah. Jadi didengar suara sandalnya, terompanya di masjid. Ketika ditanya, beliau katakan bahwa beliau wudhu. Kalau batal wudhu lagi, beliau jaga wudhu. Itu wallahu alam di antara dalil. Silakan, Pak. Sekarang kan itu ada dua macam WC. Ada yang duduk, ada yang jongkok. Apakah kedua-duanya masuk dalam itu bisa digunakan untuk buang air besar? Duduk, yang duduk gini ya, jongkok. Ada yang jongkok, WC jongkok. Iya. Ada yang WC-nya memang Duduk. Iya. Duduk dan jongkok panjut duduk namanya. Iya kan, Pak? Sama-sama dinamakan duduk. Iya kan? Artinya kita bukan berdiri berarti duduk. Cuman duduknya ada yang keadaannya jongkok, ada yang keadaannya duduk. Iya. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Tapi itu semuanya dikatakan duduk. Kalau dalam bahasa Arab. Itu, Pak. Jadi yang pertama saya menanyakan, ada saya pernah dengar kalau kita itu pakai contoh. Supaya ilmu itu dari keluar. Supaya Ilmu dari keluar. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ayat kedua, biasanya kalau yang di hotel itu, kita letakkan WC yang hanya diserami dengan semacam kain atau apa itu. Jadi nanti setelah malah kaki kan melihat itu. Ada hukum itu. Baik, Masya Allah. Pertanyaan beliau yang pertama, apakah ada gitu Pak ya? Ada katanya kalau mau buang air pakai songkok. Kenapa? Supaya ilmu tidak keluar. Masya Allah, enaknya Pak ya? Iya. Tidak ada dalil seperti itu Pak. Tidak ada dalil seperti itu. Ilmu itu akan keluar kalau ulama meninggal. Kalau ulamanya orang yang berilmu itu meninggal, atau kadang dengan dosa ilmu itu bisa keluar. Karena ilmu itu tidak ditahan dengan songkok. Kalau begitu enaknya itu kita pakai saya songkok banyak-banyak. Iya. Tidak ada dalilnya seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi Pak? WC yang untuk yang berdiri itu ya. Biasanya yang berdiri cuman ada penutup di antara punggung kita ini sama di bawah. Boleh kan aurat, yang penting aurat ditutup. Aurat laki-laki itu kan pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Iya, kalau dia ndak dilihat ndak apa-apa. Yang ndak boleh itu nanti dia intip ke sebelah temannya. Ndak boleh, haram. Kan nanti akan lihat nanti. Seperti itu.
Masya Allah. Sudah menikah? Sudah? Sudah? Oh, Masya Allah. Saya kira bertanya begitu baru belum menikah. Saya tidak usah jawab. Jadi ini ada pertanyaan dari anak muda. Iya, baru menikah kita ya? Lama Mi? Lu tahu? Iya, jadi belum bertanya. Bagaimana? Apakah kalau kita berhubungan dalam semalam 5 kali harus juga 5 kali mandi? Masya Allah, ini anak muda sekali nih yang bertanya, Pak. Iya, memang belum masih muda. Iya. Sunnah mandi. Setiap kali kita sudah berhubungan, sunnah mandi. Tapi tidak wajib. Kalau kita mau akhirkan langsung sekali, tidak apa-apa. Tapi sunnah diantaranya. Karena kata Nabi SAW, karena itu adalah ansyat lil audah, lebih semangat untuk mengulang kedua, seperti baru lagi. Paham kan? Iya, ini juga anak-anak bahaya ini. Iya. Jadi sunnah Pak, mandi setiap kali sudah selesai. Tapi kalau mau langsung lanjut 5 kali, tidak ada masalah. Nah, selesai, tidur lagi, bangun langsung lagi, tidur lagi, bangun masuk lagi, langsung lagi, tidak apa-apa. Cuma sunnahnya kita mandi. Ya seperti Nabi SAW belum pernah lakukan hal yang seperti itu. Belum, setiap selesai belum mandi, belum mandi. Itu wallah alam. Ini ada pertanyaan, apakah saya termasuk melawan pemerintah kalau saya menolak vaksin COVID-19 berdosakah bila saya berprasangka buruk kepada pemerintah dengan menganggap pemerintah sekarang komunis? Iya. Untuk berprasangka buruk tersebut tidak boleh. Bagi seorang muslim itu adalah selalu mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Bahkan walaupun dia mengambil harta kita, walaupun dia memukul punggung kita, wajib kita taat. Bahkan walaupun pemerintah itu adalah abdan Habasyi, kata Nabi SAW, budak dari Habasyah, wajib kita taat. Wajib kita taat. Masalah vaksin berdosa ke kita tidak vaksin atau tidak taatkah kita kalau vaksin tidak vaksin, tergantung. Kalau pemerintah anjurkan saja, tidak dia wajibkan, tidak berdosa. Tapi kalau pemerintah haruskan, maka kita berdosa karena tidak taat. Apalagi hal itu ada maslahat untuk kita sendiri. Karena kalau kita tidak vaksin, kita persulit diri kita untuk pindah dari daerah yang satu ke daerah yang lain, atau untuk memperkuat keyakinan kita sendiri. Orang-orang sudah vaksin, kita tidak vaksin, kadang timbul keraguan yang dibisikkan oleh setan. Hati-hati, ada penyakit menular, kamu belum vaksin, sehingga nanti kita kurang dalam bertawakal, kurang dalam mengambil sebab, kurang dalam mengambil sebab. Hal ini baik untuk kita, ya tidak salah kalau kita lakukan, walaupun itu hanya anjuran dari pemerintah, walaupun itu hanya anjuran dari pemerintah. Wallahu a'lam. Silakan. Bangun masjid yang membentuk seperti Ka'bah, tidak masalah. Yang penting tidak dikatakan Ka'bah atau tidak mengajak orang berhaji di situ. Iya, tidak masalah. Kalau untuk menyaingi Ka'bah tidak boleh, karena itu pernah dilakukan di masa sebelum perang Gajah, sebelum Nabi lahir. Itu kan cerita perang Gajah itu sebabnya ada dari kalangan Nasoro, dia bangun semisal Ka'bah di Yaman. Akhirnya penduduk Yaman karena jengkel, jadi mereka mengajak orang berhaji di situ, tawaf di situ untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya ada salah seorang dari penduduk Makkah pergi ke sana, dia buang air besar dan lumuti semua tembok-temboknya. Ini walaupun salah karena menolak kemungkaran dengan hal yang seperti itu,
akhirnya melahirkan itu tadi yang namanya perang gajah. Dan tentunya tidak berhasil karena menyerang Baitullah itu tidak akan ada yang bisa selama Allah Subhanahu wa taala menjaga hal tersebut. Dan Baitullah itu dijaga oleh Allah dari sebelum Nabi kita diutus sampai Nabi diutus. Dan nanti akan ada yang merusaknya, dan itu termasuk tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Wallahu a'lam. Kalau hanya sekedar membangunnya saja tanpa menyerupai, tanpa mengajak orang untuk haji di situ, tidak ada masalah. Cuma kalau dibangun dengan yang lain lebih bagus, Wallahu a'lam. Saya pernah dengar Ustaz, bahwa mandi wajib itu ada 2 macam. Caranya Ustaz, yang pertama mandi dengan yang baru tadi Ustaz, berwudu, mencuci kepala. Dan yang kedua namanya mandi sempurna, kalau saya tidak salah. Apakah betul itu Ustaz? Yang kedua ini yang hanya menyiram kepala sampai ke bawah, atau hanya mandi di air laut atau di sungai Ustaz? Saya pernah dengar seperti itu. Baik. Yang kedua yang saya tanyakan. Pertanyaan yang kedua, mandi wajib yang kedua yang saya tanyakan. Baik. Bahkan kita bilang 2 ya, 3. Iya. Sah semua dari Nabi SAW. Ada 3 mandi wajib. 2 mandi sempurna, 1 mandi cukup. Mandi sempurna itu ada yang wudu sempurna dulu, baru menyelai-nyelai rambut kepala sampai dirasa sudah basah kulit kepala, siram seluruh badan. Sempurna hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Ada juga yang kedua, wudu sempurna kecuali kaki. Pas kepala tidak disiram, tidak diusap kepala, tapi langsung siram kepala. Setelah wudu pas kepala langsung siram. Kemudian kaki diakhirkan setelah mandi. Ini juga hadis mandi sempurna, hadis Maimunah, riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis yang mandi cukup dari Ummu Salamah, yaitu langsung menyiram kepala sudah suci tanpa wudu. Sah wudu mandinya. Allah alam. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi nanti insya Allah di terkait dengan mandi wajib. Misalnya kalau kita mau salat, apakah kita harus berwudu dulu untuk salat atau tidak usah lagi berwudu? tidak usah. Karena mandi wajib itu kan Pak mengangkat hadas besar. Otomatis hadas kecil apa? Terangkat. Kalau hadas besar terangkat, yang kecil terangkat. Termasuk. Iya. Pokoknya kalau kita niatnya mandi suci dari junub, terangkat hadas kecilnya. Sah. Terus sebelum pas mau berhenti mandi ke air kecil lagi. Oh, lain lagi. Iya. Jadi kalau bilang pas mau selesai malah kencing, wah itu harus wudu lagi karena sudah batal dengan kencing. Tadi itu yang tidak ada kencingnya. Jadi dia mandi tidak ada kencingnya. Sudah kencing memang sebelumnya. Seperti itu. Kalau masih lanjut mandinya, masih dianggap kan masih bersambung. Masih bersambung. Cuma kalau dia mau hati-hati, wudu aja setelahnya untuk menghilangkan keraguan. Wallahu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan lanjutan masih seputar toharoh. Jadi kita akan masuk nanti itu pas di pembatal wudu. Insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.